perbuatan itu dilakukan atau peristiwa itu terjadi, serta mengatur akibat dari perbuatan atau peristiwa tersebut. Itu bicara masalah hukum material. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada hukum perdata material. Apa itu? Tadi kan hukum material lebih luas ya. Nah, sekarang saya masuk spesifik lagi hukum perdata material. Tidak ada salah itu. Apa itu hukum perdata material? Kalau secara umum kan dia mengatur tentang perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh, ya kan? Maka kita kalau bicara masalah keperdataan, ya, maka hukum perdata material adalah ya hukum yang mengatur ya tentang hak dan kewajiban keperdataan. Hak dan kewajiban keperdataan di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Yang saling melakukan hubungan hukum tentunya. Karena tidak mungkin ada hak dan kewajiban kalau tidak ada hubungan hukum. Ingat, ini yang harus kalian pahami. Jangan meminta hak dan kewajiban. Jangan minta hak dari orang lain kalau kalian tidak pernah melakukan hubungan. Tapi hubungan saya maksud adalah hubungan hukum. Bukan hubungan pacar-pacaran. Bukan hubungan cinta yang terlarang. Jadi jangan minta haknya kepada lawan jenisnya kalau tidak pernah melakukan hubungan. Orang pun tidak boleh minta hak kepada laki-laki kalau tidak pernah melakukan hubungan hukum. Artinya perkawinan. Tidak pernah kawin secara sah, tapi minta haknya. Ya. Karena ada begitu sekarang, zaman sekarang. Ya, baru pacar-pacaran tapi gaji laki-laki sudah dipegang oleh perempuan. Begitu. Kalau tidak boleh, belum ada haknya. Karena mereka belum pernah melakukan hubungan hukum. Ya. Jadi perlu pahami bahwa hak dan kewajiban keperdataan itu lahir di tengah-tengah masyarakat di antara para pihak yang melakukan hubungan hukum. Hak dan kewajiban keperdataan tidak serta-merta lahir. Tidak ada secara otomatis, tapi dia lahir setelah ada hubungan hukum. Bisa dalam bentuk perjanjian, bisa dalam bentuk perkawinan. Begitu. Kita ini sudah melakukan hubungan hukum ini. Ya. Saya sama Anda sudah melakukan hubungan hukum. Tapi hubungan itu lahir apa? Hubungan hukum itu lahir diikat oleh perjanjian. Kita ada perjanjian. Kalian itu isi KRS tak? Isi. Atau sudah isi ada? Ada yang isi KRS-nya? Kalau tidak silahkan keluar. Berarti saya tidak punya kewajiban. Kalau kalian sudah pernah isi KRS, kemudian PA kalian menyetujui, berarti sudah sah itu perjanjian. Saya terikat dengan KRS itu. Walaupun saya tidak ikut bertanda di KRS, tetap saya terikat. Karena ada kewenangan saya dapat dari dekan, ada SK-nya bahwa saya mengajar di hukum acara kelas apa? C. Ini kelasnya C, mudah-mudahan nilainya tidak C. Ya kan? Mudah-mudahan. Karena mungkin saya selalu ada yang menyesal. Saya juga heran kenapa bisa dapat lagi kalian. Semoga pelajaran kita yang lalu di semester 3 itu menjadi pelajaran berharga dan tidak diulangi di semester ini ya. Ya. Apa sih susah yang dapat nilai lebih dari saya? Gampang. Susah dapat nilai saya? Susah. Gampang tak? Ini karena kamu nilai A. Gampang. Ya. Coba highlight susah nggak dapat nilai sama saya? Susah. Gampang tak? Gampang. Ya susah itu kok tidak mau belajar. Datang saya menghadap, baru senyum. Saya tidak butuh senyuman sebenarnya, karena saya sudah berlebihan senyum, ya kan? Kalau saya terima lagi senyumnya kalian bahaya, nanti ada yang marah di rumah. Makanya saya senyum. Ya. Saya tidak butuh setoran senyum, saya butuh setoran kepandaian, setoran ingatan. Cuma datang sama saya, mengulang Pak, apa? Ulang Pak. Senyum. Ditanya senyum, menjawab dengan senyuman. Ya.
Jadi rubah itu. Senyum itu bagus, tapi tempatkan pada waktunya. Jangan senyum ketika ditanya. Jangan senyum ketika ujian. Apa makna senyumnya itu? Saya tidak tahu. Nah, kemudian apa itu hukum formil? Ini masih pembagian. Jadi tadi dibagi menjadi dua, hukum materi dan hukum formil. Hukum formil atau namanya hukum acara. Ini. Hukum yang menerangkan atau memberikan atau menjelaskan pedoman tentang cara. Jadi dia menerangkan, menjelaskan atau memberikan pedoman tentang cara apa? Cara mempertahankan atau menegakkan hukum material. Jadi hukum materi itu perlu ditegakkan, perlu dipertahankan. Dengan cara apa? Tadi dengan mempergunakan hukum acara perdata. Jadi kalau bicara masalah hukum formil, berarti kita sudah bicara hukum acara ya. Kalau saya bilang hukum perdata formil, berarti itu adalah hukum acara perdata. Itu nama lainnya. Nah, kalau betul apa itu hukum acara perdata? Tadi saya sudah jelaskan di awal, tinggal ditambahkan saja. Hukum yang menerangkan atau mengatur, ya, harus mengatur. Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materi. Hati-hati pengucapannya. Jangan sampai saya kasih pertanyaan hukum acara perdata, kalian jawab dengan jawaban hukum. Ya, biasanya saya kasih jelaskan pengertian hukum acara perdata. Kalian jawabnya hukum formil atau hukum acara. Beda itu. Beda. Memang sama-sama menegakkan, tapi apa yang ditegakkan? Kalau kita bicara hukum formil, dia betul menegakkan dan mempertahankan. Tapi yang dipertahankan itu adalah hukum material. Bicara hukum materi berarti umum. Bisa pidana, bisa perdata. Iya kan? Bisa tata negara, bisa administrasi, bisa perpajakan, bisa hukum militer. Kalau kita bicara masalah hukum materi, luas itu materi. Tapi kalau kita sudah bilang hukum perdata materi, berarti ya lokasinya kecil. Makanya kalau ditanya, baca bebas soalnya ya. Jelaskan pengertian hukum perdata, hukum acara perdata. Jangan sampai menjawabnya seperti ini. Kalian jawab dengan jawaban hukum formil. Salah. Walaupun ada kata mempertahankan sama-sama, tapi salah. Bisa. Saya mengajak kalian berpikir luas dulu. Ya. Kalau kita bicara masalah hukum yang materi, berarti kita bicara hukum secara luas. Ya. Kita bicara masalah hak dan kewajiban, masalah perbuatan mana yang tidak boleh, peristiwa mana yang tidak boleh, dan apa akibatnya secara luas. Bisa masuk lingkup pidana, bisa masuk perdata, bisa pajak, apalagi segala-galanya. Ya, masuk semua hukum. Dan kalau saya sudah bicara masalah hukum perdata materi, berarti hanya berkaitan dengan hukum perdata saja. Bicara masalah hak dan kewajiban saja. Hak dan kewajiban keperdataan, ya. Atau perbuatan atau peristiwa perdata yang melahirkan hak dan kewajiban. Karena pada dasarnya hak dan kewajiban itu muncul dari beberapa hal. Bisa muncul dari perbuatan. Ini melahirkan hak dan kewajiban. Bisa muncul dari peristiwa. Ya. Ini perbuatan dan perbuatan hukum ya. Sorry, salah. Ini perbuatan hukum. Ini juga peristiwa hukum. Mohon maaf, jangan bilang perbuatan, tapi perbuatan hukum. Hak dan kewajiban hukum muncul dari perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Kalau cuma perbuatan juga kurang pas. Ya. Kalau semua perbuatan, saya maka semua perbuatan. Kita sudah bahas dulu di perdata kan pengertian perjanjian kelemahannya karena hanya menyebut kata perbuatan, bukan perbuatan hukum. Kalau perbuatan itu masuk perbuatan biasa, masuk perbuatan hukum. Bisa dibedakan ya? Mana perbuatan hukum, mana perbuatan biasa? Iya, bisa tahu? Perbuatan, bisa contoh. Saya contoh supaya lebih paham lagi mana perbuatan hukum, mana perbuatan biasa.
Mengendarai motor itu perbuatan biasa. Ya kan? Itu perbuatan biasa. Tapi mengendarai motor juga bisa jadi perbuatan hukum. Bisa menjadi perbuatan yang melawan hukum. Jadi paham? Kalau yang kalian kendarai itu motor kalian sendiri, itu perbuatan biasa. Tapi kalau kalian kendarai motornya orang lain curi, itu perbuatan yang melanggar hukum, masuk pidana. Ya, perbuatan hukum yang melanggar. Karena perbuatan hukum ada lagi, dibagi lagi, ada perbuatan hukum yang melanggar aturan, ada perbuatan hukum yang sesuai aturan. Itu perbuatan biasa. Contohnya kalau masuk perdata, kalau kalian berjanji sama pasangannya, sama cinta-cintanya di sana di pasar Malagi, malam minggu janjian di Malagi ini yang biasa rame, kuliner apa? Wiskul, wisata kuliner. Ya. Misalnya besti janjian sama Khailip di sana. Ya. Makan pisang ngepe, ada pisang ngepe itu? Makan pisang ngepe. Itu perbuatan biasa. Jangan bilang perjanjian. Iya. Karena dia perbuatan biasa, maka dia tidak akan melahirkan akibat hukum. Kalau Khailip tidak datang atau Besti tidak datang, Khailip sudah terlanjur beli pisang ngepe, Besti tidak datang, maka Khailip tidak boleh menuntut kerugian. Ganti Besti, kalau sudah beli duluan, tidak boleh. Ya silakan. Karena perbuatan biasa. Ya kan? Beda hanya kalau membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli pisang ngepe. Ya kan? Khailip itu menjual pisang ngepe dalam jumlah banyak, kerusian ceritanya. Besti membeli. Ada perjanjian tertulis. Ya, bahwa pada kedua belah pihak antara Besti dan Khailip sepakat di mana Khailip ini adalah penjual pisang hijau dan Besti membeli pisang ngepe ya. Pisang ngepe sebanyak misalnya belinya itu pisang ngepe itu anggaplah 1 keranjang. Ya. Jadi Besti membeli 1 keranjang pisang ngepe dari Khailip. Khailip hanya mengirim setengah keranjang. Maka Besti bisa melakukan tuntutan. Karena itu masuk perjanjian, masuk perbuatan hukum. Ya. Seperti itu. Artinya apa? Hanya perbuatan hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban karena ada akibatnya. Ada akibat hukumnya. Sedangkan perbuatan biasa tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum karena akibatnya akibat biasa, bukan akibat hukum. Seperti itu. Sama kalau ada budak-budi saling berjanji bahwa hidup setia semati. Ya, yang satu sudah mati, yang lain masih hidup. Yang masih hidup menuntut. Ya. Atau yang mati ini kalau menuntut, kenapa kamu tidak belum mati? Nah, katanya berjanji setia semati. Ya. Tidak boleh, itu perbuatan biasa. Seperti itu ya. Jadi sebedakan ya mana perbuatan hukum, mana perbuatan biasa. Yang melahirkan hak dan kewajiban hukum keperdataan hanyalah perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum juga bisa melahirkan akibat hukum. Jangan salah sangka. Lahir itu peristiwa hukum, kelahiran. Orang kalau lahir itu ada peristiwa hukum. Ada akibat apa akibatnya kalau lahir? Ya, diberikan nama. Itu akibatnya. Didaftarkan di instansi yang terkait. Ya. Itu peristiwa. Sama kalau kematian. Kematian juga peristiwa hukum, itu peristiwa biasa. Makanya kematian itu harus dilaporkan di instansi terkait supaya dihapus namanya sebagai warga negara. Supaya jelas siapa yang menjadi ahli warisnya. Itu akibat hukumnya dari peristiwa-peristiwa itu. Contoh ya. Ini paham? Hukum materi dan hukum formil. Nah, berarti kalau begitu kita masuk sekarang pada
pengertian hukum acara perdata menurut para ahli. Nah, kalau yang ini harus dihafal ya. Kayak ini pendapat para ahli. Semoga tidak ada keluar di ujian nanti. Ya. Perbandingan saja ini. Nah, yang pertama dari Sudipto Mertokusumo. Sudipto Mertokusumo ini adalah guru saya di UGM. Beliau ini mantan hakim menjadi profesor di UGM. Sudah meninggal. Ya. Tahun berapa ini? Tahun 2000-an kalau tidak salah. Menurut beliau, menurut Sudipto Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur. Jadi peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Hampir sama yang saya sampaikan pertama tadi. Jadi beliau menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin. Beliau ingin menyampaikan bahwa hukum acara perdata itu adalah perangkat yang memberikan jaminan. Yang memberikan jaminan bahwa hukum itu akan ditaati. Saya ulangi, peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Yang tidak sempat nanti mengikuti kuliah bisa ikuti kuliahnya di saya punya YouTube. Nah, berikutnya dari Suryono Pojodikoro. Beliau menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan. Terhadap dan di muka pengadilan. Dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Jadi timbal balik ya. Dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Semua itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata. Semua itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata. Nah, saya terangkan dulu ini ya. Ini belum menyatakan bahwa hukum acara perdata itu adalah prosedur. Ya, bicara cara berarti prosedur. Prosedur yang memberikan pedoman tentang cara pengadilan harus bertindak dalam menyelesaikan perkara. Begitupun juga pedoman bagi orang yang tadi yang dilanggar haknya. Ya. Jadi pedoman bagi pengadilan ya tentang cara dia bertindak untuk ya ini melakukan persidangan. Begitu pula pedoman bagi orang yang dilanggar haknya untuk bertindak tentang cara mendapatkan haknya. Jadi timbal balik. Nah, memang hukum acara perdata seperti itu. Acara perdata itu tidak hanya mengatur caranya hakim bertindak dalam menyelesaikan perkara, tapi juga mengatur caranya pihak-pihak yang mengajukan gugatan. Jadi ada cara sendiri, masing-masing ada caranya. Kemudian Abdul Qadir Muhammad, ini Abdul Qadir Muhammad sering saya pakai pendapatnya di hukum perdata, saya gunakan pendapat beliau. Nah, di sini hukum acara perdata saya ambil lagi pendapatnya. Beliau menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara.
Peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau hakim. Sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Nah, saya sedikit koreksi ini, beliau punya argumen. Ada kata sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Ya. Ini bukan koreksi ya, saya perjelas ini. Saya jelaskan, kata sampai pada pelaksanaan putusan itu masih sampai eksekusi. Jadi bicara masalah hukum acara perdata itu nanti kita akan terangkan sejak orang masukkan gugatan, ya, sampai pembacaan putusan, sampai lagi pada pelaksanaan putusan, namanya eksekusi. Jadi bicara eksekusi itu walaupun putusan sudah dibacakan, ya. Jadi jangan punya pendapat bahwa acara perdata itu selesai ketika ketuk palu putusan. Dia segitu, tidak sampai di situ. Sampai pada pelaksanaan putusan. Jadi putusan sudah diketuk palu, bahkan sudah ingkrah, ya. Tapi masih ada lagi setelah itu prosesnya. Pelaksanaan putusan, artinya secara paksa, eksekusi paksa. Diatur juga dalam acara perdata. Karena biasa pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara ikhlas, nanti dipaksa. Maka butuh lagi acara perdata. Coba bayangkan kalau acara perdata tidak mengatur demikian. Hanya sampai pada putusan. Enak orang berperkara biar kalah. Tidak menjalankan putusan, tidak ada aturannya. Itulah kelemahannya sistem hukum tertulis. Semua serba harus ada aturan tertulisnya. Dia ingin menjamin kepastian. Jadi walaupun putusan sudah dibacakan, itu ada peluang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan, makanya perlu diatur eksekusinya, pelaksanaan putusannya. Kalian pernah dengar atau nonton di media-media ada namanya eksekusi paksa tanah? Sering lihat dah? Banyak polisi, tentara. Itulah pelaksanaan eksekusi. Atau eksekusi namanya, pelaksanaan putusan secara paksa. Kalau sudah menurunkan aparat polisi dan tentara. Banyak begitu. Kalau perkara masalah tanah, dikala tanahnya yang awalnya menguasai tidak mau keluar. Kalau yang datang suruh keluar orang-orang yang menang, pasti baru hantam itu. Makanya pihak menang itu membutuhkan bantuan dari negara lagi. Nah, maka dia tuh lagi dalam acara perdata, dibuatkan lagi caranya begini, ya, masukkan permohonan bla 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 sampai selesai. Nggak langsung menang, datang ke pihak yang kalah, ini saya menang nih, ini surat ini putusannya, kamu keluar. Nggak mungkin, ya. Mungkin saja kalau yang kalah itu besar hatinya mau keluar, tapi kan tidak ada. Yang kalah mau keluar dengan sukarela, tidak ada, dipaksa tuh. Masalahnya kalau dia keluar dia mau kemana juga misalnya dan caranya tuh, yang lebih mati. Biasanya dipaksa oleh negara baru keluar. Itu pun pemaksaan, terkadang mati, ada yang mati, ya. Ada yang pihak menang mati. Jadi belum ketika eksekusi berlangsung, tiba-tiba si yang pihak kalah datang bawa parang, dia perangi, dia menang. Ada seperti itu, banyak. Makanya dalam ketika ini eksekusi paksa, biasa pihak yang menang itu membawa banyak massa. Dan juga dibentangi oleh aparat negara, ya, kepolisian dan TNI.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih ada satu. Sebenarnya saya sama, intinya sama. Nah, dari pengertian-pengertian tadi yang saya jelaskan, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan tentang tahapan-tahapan dari peradilan perdata. Bukan pengadilan ya. Paham? Apa bedanya peradilan sama pengadilan? Ayo. Kalau bicara masalah tahapan-tahapan berarti bukan tahapan pengadilan, tahapan peradilan. Apa bedanya pengadilan dan peradilan? Ayo. Sama-sama dari kata adil. Apa bedanya? Peradilan dan pengadilan. Ayo. Hah? Peradilan juga ada pidananya, ada perdatanya. Iya. Ayo. Kalau pengadilan itu, kalau kita pakai kata pengadilan itu berarti kita merujuk pada kantornya. Ya, lembaga yang membawahi, yang mewadahi hakim dan semuanya, ya, pegawai-pegawainya. Kalau peradilan ini sudah bicara masalah proses memberikan keadilan.